Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua kelas 11 RPL, selamat datang di semester kedua. Semoga seluruh siswa kelas 11 RPL pada khususnya dan juga seluruh siswa RPL pada umumnya diberi kelancaran dan kemudahan dalam belajar di semester kedua dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, semoga kalian semuanya tetap sehat. Untuk yang semester 2 kelas 11, kita mulai dari bootstrap ya. Kemarin terakhir kita berhenti di bootstrap, sekarang kita mulai lagi untuk melanjutkan bootstrap untuk minggu-minggu awal ini. Sekarang kita mau membahas tentang bootstrap button. Bootstrap button atau tombol pada bootstrap. Di dalam bootstrap ini ada beberapa jenis tombol, mulai dari yang basic berwarna putih seperti ini, kemudian yang berwarna biru ini namanya button primary, berwarna abu-abu namanya button secondary, berwarna hijau namanya button success, yang berwarna biru muda namanya button info, yang berwarna gold namanya button warning. Ini bukan kuning ya, ini agak gold. Yang berwarna merah seperti ini button danger, yang berwarna hitam button dark, kemudian yang hampir seperti basic ya, tapi dia teksnya ini agak lebih tebal daripada button basic. Ini namanya button light. Kemudian yang seperti ini, yang seperti link pada umumnya, cuman dengan tipe font yang berbeda. Seperti di bootstrap ini, fontnya pakai tipe font yang seperti ini tampilannya. Ini dia pakai button jenis link seperti itu. Nah, di sumber belajar kita yaitu W3 School sudah tersedia referensi lengkapnya, cukup lengkap untuk belajar sebagai pemula ya. Kalau kalian pengen bikin button yang berwarna biru seperti ini, kalian tinggal pakai kelas BTN strip primary. Kalau kalian pengen bikin button yang warnanya merah seperti ini, kalian pakai kelas BTN strip danger. Nah, kalau kalian perhatikan, setiap button ini sebenarnya ada manfaatnya. Kalau yang primary ini untuk button umum, yang secondary ini untuk button yang tidak umum dipakai, misalnya seperti cancel dan seterusnya. Button success ini digunakan untuk konfirmasi transaksi yang sukses. Misalnya habis kalian check out di Shopee, habis bayar, selesai bayar, sukses pembayarannya, biasanya suruh klik button yang warna hijau. Info ini untuk menampilkan info-info, warning untuk menampilkan peringatan-peringatan, danger ini untuk konfirmasi kegiatan-kegiatan yang berkait yang perlu perhatian yang sangat khusus ya, misalnya menghapus. Biasanya button danger ini digunakan untuk button delete atau button untuk menghapus. Jadi kalau kalian ada proses menghapus data tertentu dalam website, kalian bisa menggunakan button danger. Button dark ini sebenarnya fungsinya sama seperti button primary, tapi dia dibuat dengan warna hitam. Ya, untuk yang basic dan light juga sama seperti primary, dia fungsinya tapi dia diberi warna putih. Kalau yang ini dia tampilannya hanya berbeda tampilan aja. Nah, sebenarnya kalian bisa pakai button yang mana aja tergantung di desain kalian. Fungsi-fungsi tadi itu hanya sugestif ya, sugestif. Jadi biasanya memang kalau dalam kaidah desain halaman web, button yang digunakan untuk transaksi yang berbahaya atau transaksi yang seperti penghapusan data itu memang diberi warna merah untuk menarik perhatian, karena kita mengasosiasikan warna merah itu seperti warna bahaya. Kemudian warna hijau itu diasosiasikan dengan warna-warna kesuksesan gitu ya. Nah, kita sekarang mau langsung praktek untuk pembuatan button dengan menggunakan bootstrap. Jadi kita kembali ke folder kita, yaitu folder latihan bootstrap ya, folder latihan bootstrap yang sudah pernah kita buat. Kita buat file baru, kita kasih nama bootstrap button.html. Seperti itu. Kita mulai dari doctype HTML, seperti itu.
kemudian head seperti biasa, kemudian body. Fine. Nah, untuk penggunaan bootstrap yang di dalam head kita bisa kasih kodenya bootstrap ya. Nah, kita bisa copy aja ini script dan linknya untuk menggunakan bootstrap 5. Kita copy. Jadi kalau kita mau pakai bootstrap, kita tinggal kasih link dan scriptnya sesuai dengan dari websitenya bootstrap ya. Kalau kalian ingat lagi di materi sebelumnya, untuk bisa mendapatkan isi dari head ini, untuk mendapatkan link dan script terutama, itu kita bisa masuk ke websitenya bootstrap. Websitenya bootstrap bisa kalian cari di Google. Kalian kalau buka Google lalu kalian ketik bootstrap, insya Allah langsung keluar ya website resminya bootstrap. Di situ kalian bisa copy link dan scriptnya, atau kalian bisa copy dari tugas kalian yang sebelumnya, sama saja. Judulnya bisa kita ubah menjadi bootstrap button. Oke. Kemudian untuk yang body, kita mau membuat button ya, kita mau membuat button. Untuk masing-masing button ini, di sini ada beberapa jenis button. Yang pertama button yang biasa, yang kedua button yang seperti ini, button outline. Yang ketiga ini adalah cara mengganti ukuran button. Yang keempat ini adalah button yang penuh, satu ini tampilan penuh. Kemudian yang berikutnya adalah button yang mati, membuat button yang mati, aktif atau disable. Kemudian berikutnya membuat button yang ada spinnernya, ada ininya, spinner buttonnya. Udah itu aja. Jadi kita mulai buat mulai dari yang pertama. Nah, untuk membuat satu baris seperti ini, kalau kalian masih ingat bahwa kita memerlukan yang namanya kontainer ya. Kita masih belajar kontainer pada awal-awal dulu. Ada kontainer fluid ya. Nah, item-item yang kita taruh, kita pakai di halaman web itu, kalau kita pakai bootstrap untuk membuat layout halaman web, sebaiknya memang ditaruh di dalamnya kontainer. Kalian bisa pakai kontainer, bisa juga pakai kontainer fluid. Apa bedanya sudah dijelaskan di materi sebelumnya, silakan dibuka kembali. Sehingga di sini kita mau langsung aja coba bikin button. Nah, di sini kita bisa kasih kelas kontainer seperti ini ya. Kalau kontainer fluid kan penuh satu halaman. Nah, sekarang kita mau pakai kontainer yang biasa aja. Jadi kita pakai kontainer seperti ini. Kita bikin kontainernya dulu. Kemudian kita mau membuat buttonnya. Ya, bikin kontainernya dulu. Div class container mt5 itu. Kemudian kita mau bikin barisnya, div class row. Jadi setiap deretan button akan kita taruh di row-row seperti itu, atau di baris. Div class row. Kemudian baru di tengah ini akan kita kasih button ya. Mulai dari button yang basic, primary, secondary, success, info, warning, danger, dark, light, dan link. Kita bisa kasih seperti kemarin kita sudah belajar bikin apa nih, judul ya, heading seperti ini. Jadi kita mau kasih judul di sini. Yang pertama kita kasih heading bootstrap button. Nah, untuk membuat button kalian bisa menggunakan tag button. Kemudian kita kasih type button.
Kemudian kita kasih kelas BTN primary untuk membuat button yang biru. Nah, ini kita kasih teks seperti ini, primary. Kita mau coba dulu ya untuk menggunakan satu button. Kita membuat satu button ini, kita mau coba dulu jalan apa enggak gitu. Nah, kita mau bikin new window aja, localhost latihan bootstrap button.html. Nah, ini sudah jadi button primary kita ya. Oke, sekarang kita mau bikin button kita yang kedua. Di sini ada banyak nih button. Kalau nggak pakai kelas ini, kalau cuma kelas BTN berarti dia button basic ya. Kita bikin yang itu juga. Kita copy, ini kita hapus untuk membuat button basic. Ini kita tinggalkan button basic. Nah, untuk label pada button ini kan dia akan menjadi label ya. Label pada button itu kalian harus sesuaikan dengan fungsi dari button itu sendiri. Coba. Nah, ini button basic. Kemudian kita mau bikin button danger. Danger. Kita coba, nanti kita atur lagi layoutnya di belakangan. Kita bikin dulu danger, kemudian button ini bisa kita ganti lagi button sukses. Ini labelnya bisa kita ganti sukses. Nah, seperti ini. Kalian label ini bisa kalian ganti, misalnya ini jadi oke, misalnya dia labelnya akan berganti. Nah, seperti ini ya. Jadi itu label ini dia akan menjadi tulisan yang ada di atasnya button. Ini saya kembalikan agar supaya kalian tahu bahwa ini adalah button sukses. Ada lagi button dark. Ada lagi button info, warning, like. Kita copy aja, info, warning, like, link, info, warning, like, kemudian link, dan secondary. Nah, kita ganti ini info, warning, like, link, secondary. Nah, seperti itu. Ini adalah button-button pada Bootstrap. Nah, supaya ini nggak penuh seperti ini, kita bisa hilangkan row-nya tadi aja. Ini kita hilangkan aja. Jadi nggak usah pakai row, biar nggak penuh satu halaman. Kita load. Nah, dia jadi seperti ini. Ini Bootstrap button ya. Jadi kodenya seperti ini, gampang sekali bikin button dengan cara seperti itu. Nah, berikutnya kita mau bikin button outline. Jadi ini kodenya sebenarnya sama. Ini kita kopas. Kita kasih namanya button outline.
Ini ya, button outline. Nah, yang membedakan adalah kelasnya menggunakan outline, btn strip outline, strip primary, btn strip outline, strip secondary, dan lain sebagainya. Jadi ini kita kasih outline seperti ini. Bisa kita copy, kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Kelasnya, nama kelasnya saja yang berbeda. Kita coba lihat. Nah, ini ya. Ini untuk yang button outline. Oh iya, tadi ini margin topnya 5 aja deh. Margin top MT, margin top. Jadi jarak antara tepi atas dengan elemen itu sendiri, margin. Jadi agak turun ketika margin topnya dinaikkan. Oke, itu untuk button outline. Kemudian ada button size. Jadi kalau mau bikin besar atau kecil, kita bisa kasih button LG untuk button large, besar, atau btn SM atau button small untuk ukuran kecil. Jadi di sini kita bisa bikin lagi. Untuk button dengan ukuran div class container MT5, kemudian kita kasih satu ukuran button btn LG sama dengan large, btn SM sama dengan small. Gitu ya. Kita kasih button type button class, kita coba pakai btn success, kita kasih ukuran seperti itu. Ukurannya bisa btn LG, bisa btn SM. Kita coba mulai dari yang btn SM. Small btn SM. Download. Nah, kalau small seperti ini, kecil. Kemudian kita bisa kasih yang besar. Oke. Jadi dia large. Jadi cara membuatnya button biasa, ditulis cara membuat button biasa seperti ini. Kemudian diikuti spasi, diikuti dengan ukurannya apakah SM ataukah LG. Ini ya tadi ya. Nah, yang large sebesar ini. Aslinya, ukuran aslinya itu sebesar ini. Gitu ya. Lalu ada lagi button yang block. Jadi dia full sebesar ini ya, block level button dari sini sampai sini. Caranya adalah dengan menggunakan div class dgrid seperti ini, dgrid. Nah, habis bikin kontainer, bikin satu lagi kelas dengan nama dgrid, kelasnya dgrid. Kemudian di situ bisa bikin button. Kemudian buttonnya button sesuka hati kalian mau pakai button yang mana, tapi juga sesuai dengan desain ya, dan juga sesuai dengan kebutuhan maksudnya. Tapi untuk praktikum ini kalian bebas. Nah, kemudian diikuti dengan btn block. Kita akan coba. Kita bisa copy dari sini untuk kontainernya. Lalu kita bisa bikin div class dgrid seperti ini, dan ini kita akan pindah ke sini.
Ini kita ganti button blog sebagai judul, buttonnya satu aja, kita nggak mau kasih ukuran, tapi kita ganti dengan BTN blog, button blog namanya. Ini jangan lupa ditutup. Oke, seperti itu. Kita akan langsung coba. Nah, jadi dia besar seperti ini, yang button blog penuh. Kalian nanti bisa langsung buka di Witry Schools ya, untuk referensi kode HTML ya, kode bootstrap-nya. Berikutnya ada active atau ada juga disabled. Ada active, ada disabled. Jadi kadang button itu dimatikan, nggak bisa diklik gitu karena sesuatu hal. Misalnya ketika mau register itu dia hanya bisa register kalau semua form diisi misalnya. Nah, tapi kalau sebelum formnya diisi, dia nggak bisa submit. Maka caranya salah satunya adalah buttonnya dimatikan agar supaya tidak bisa diklik. Jadi ini tidak bisa diklik. Kita akan coba bikin yang seperti itu. Bisa pakai yang ini. Kita buat. Ini judulnya kita ganti. Nah, caranya adalah dengan menambahkan aktif untuk button yang akan diaktifkan, atau tidak perlu juga nggak apa-apa, tapi khusus untuk button yang mau di disable atau dimatikan itu harus diberi disable agar supaya dia bisa mati sehingga tidak dapat diklik, seperti itu. Nah, oke. Lihat, yang ini large disablednya ini mati, dia nggak bisa diklik gitu. Kalian boleh pakai tipe button manapun untuk praktek ini. Berikutnya yang terakhir adalah button spinner. Button spinner ini tampilannya seperti ini, biasanya digunakan untuk loading ya. Digunakan untuk loading. Dia sebenarnya dia menggunakan dua macam elemen bootstrap. Elemen yang pertama adalah button, tapi di dalamnya button itu dia diberi elemen spinner. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada khusus untuk spinner, membahas spinner. Di sini ada spinner yang seperti ini, yang begini, atau yang berwarna-warni, atau yang spinner seperti ini, spinner yang seperti ini, spinner seperti ini, seperti itu. Jadi sebenarnya itu adalah gabungan dari dua elemen, yaitu button dan spinner. Nah, caranya adalah kita bikin buttonnya dulu. Kemudian di dalamnya itu dikasih spinner, span class spinner border sm small agar supaya dia dibuat kecil agar supaya bisa masuk ke dalam buttonnya itu. Gitu ya. Kemudian di dalamnya bisa kita kasih teks. Contohnya di sini kita kasih teks loading. Gitu. Nah, sekarang kita mau coba bikin spinner, button spinner. Kita bisa copy dari sini juga. Namanya adalah button spinner. Nah, ini ukurannya akan kita hapus. Ini juga akan kita hapus ukurannya. Kita kasih ini, kita hapus dulu teksnya. Di dalamnya akan kita kasih span seperti ini. Span class, langsung pakai teks aja. Span class spinner border sm. Seperti itu.
dan kelas spinner border SM. Nah, kita coba cek dulu. Ini juga kita bisa copy karena sama. Kita taruh di dalamnya button. Kita coba dulu apakah berhasil. Nah, ini kita punya 2 button dengan menggunakan spinner. Sekarang kita mau kasih teks di sini. Loading. Misalnya kasih teksnya, kita reload lagi. Nah, jadi seperti itu. Kalian bisa ganti tipe buttonnya ya, nggak cuman yang nggak harus yang warna hijau seperti ini, nggak harus button sukses. Kalian bisa kasih button yang lain ini, info, button warning. Jadi ini spinner ini bisa ditaruh pada berbagai macam button. Nah, seperti itu untuk Bootstrap button. Jadi saya ulangi sebentar lagi, sedikit lagi ya. Ada beberapa jenis button pada Bootstrap, ada primary, basic, danger, success, start, info, warning, like, link, dan secondary. Masing-masing tampilannya seperti ini. Untuk membuat button yang primary ini, yang kita pakai adalah kelas btn primary. Untuk membuat button basic, kita kasih kelas btn. Untuk membuat button danger, kita kasih btn danger. Untuk membuat kelas button success, kita kasih btn button success, dark btn dark, info btn info, warning btn warning, like btn like, link btn link, secondary btn secondary. Oke, untuk yang button yang menggunakan outline seperti ini, menggunakan outline saja, nggak ada isi, nggak ada warna di dalamnya, tinggal diberi outline. Nah, jadi kalau yang awalnya tadi button primary seperti ini, btn primary, tinggal ditambah btn outline primary. Untuk yang button danger, tinggal ditambah btn outline danger. Itu akan menimbulkan button yang hanya ada outline-nya saja, tidak ada isinya. Untuk ukuran button bisa besar, bisa kecil. Yang kecil segini, yang besar segini. Ukuran aslinya segini. Kalau mau besar, bisa pakai button LG, button strip LG. Untuk yang kecil bisa ditambah btn SM. Kalau mau penuh, bisa ditambah kelas dgrid dulu, atau tadi bisa menggunakan row. Boleh menggunakan kelas dgrid, kemudian buttonnya ditaruh di dalamnya kelas dgrid itu tadi. Dan juga ditambah kelasnya, untuk buttonnya ditambah kelas btn block. Ya, jadi setelah nama kelas buttonnya ditambahi btn block. Kemudian untuk membuat button itu aktif atau tidak aktif, ada yang aktif bisa diklik, atau tidak aktif tidak bisa diklik. Itu kalian bisa menggunakan aktif untuk membuat dia aktif, atau disable untuk membuat dia tidak aktif. Nah, kalau mau pakai spinner, tinggal dikasih kelas untuk membuat spinnernya di dalam button. Jadi buttonnya dari sini sampai sini, di dalamnya ada kelas untuk membuat spinner menggunakan span kelas spinner border SM, pakai yang kecil ya. Kemudian dikasih teks boleh juga. Jadi di sini dikasih teks sebelum buttonnya ditutup. Itu untuk membuat button dengan menggunakan spinner. Kemudian berikutnya, ini hasilnya seperti ini ya. Nanti kalian harus mempraktekkan. Berikutnya adalah button group. Button group ini adalah button yang dikelompokkan seperti ini. Button group.
Ya, cara untuk membuat button group, kita harus membuat sebuah div yang kita beri kelas button group. Baru di dalamnya dikasih button-button yang mau dibuat. Jadi langsung saja kita kasih di sini. Kita kasih judul dulu. Button group. Kita kasih container, div class container mt5. Ini di dalamnya kita bikin lagi div class btn group. Nih, seperti itu ya, kayak gini. Jadi dikasih kelas btn group, baru di dalamnya kita mau kasih button-button sesuka hati. Jadi buttonnya bisa kita ambil dari sini. Taruh di tengahnya. Jadi seperti itu. Kita lihat hasilnya. Nah, ini jadi dia mepet. Kalau ini kan terpisah-pisah. Kalau dibuat grup dia jadi mepet seperti ini. Ini nanti berguna untuk navigation bar. Oh ya, ini harusnya ditaruh di dalamnya kontainer ya. Tidak boleh di luar kayak gitu. Taruh di dalamnya kontainer. Nah, jadi kalau button group ini dia mepet seperti ini. Button group. Bisa juga dibuat ukuran besar, bisa juga dibuat ukuran kecil. Tapi dia kalau besar jadinya besar semua dalam satu grup. Kalau dibuat kecil jadinya kecil semua. Ditambahkan button group LG untuk besar atau button group SM untuk kecil. Nah, jadi ini bisa kita kopas aja. Ini button group large, kasih button group LG untuk yang besar. Kemudian yang kecil bisa kita copy, kita kasih SM. Ini button group small. Oke, kita akan coba lihat. Nah, ya besar segini dan kecil segini. Itu untuk button group. Oke anak-anak, demikian untuk bootstrap button. Dan berikutnya nanti pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke progress bar, spinner, dan lain sebagainya ya. Nanti kalian tugasnya adalah mempraktikkan membuat button ini. Kemudian ketika kita sudah belajar beberapa elemen, nanti kita akan buat project ya, project untuk membuat desain web dengan memanfaatkan button. Terima kasih. Untuk kode program nanti akan saya push ke GitHub setelah jadwal kita selesai. Jadi misalnya ini nanti akan saya beri waktu 1 hari, maka pada hari berikutnya kode program baru akan saya push ke GitHub. Kalau ada pertanyaan silahkan segera ditanyakan pada pertemuan tatap muka di kelas atau melalui WhatsApp bagi yang mengikuti secara daring. Saya akhiri sampai di sini untuk yang bootstrap button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.